Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja perkenalkan, nama saya Nur Azizah dengan NIM 2214020068 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, kelas B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hadis pada mata kuliah Hadis Tarbawi yang diampu oleh Al-Ustadz Dr. Zulheldi MAG. Yang mana bunyi hadisnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Anas bin Malikin anna Aba Bakrin As-Siddiq haddatsahu qala nazartu ila aqdamil musyrikina ala ru'usina wa nahnu fil ghari faqultu ya Rasulullah law anna ahadahum nazara ila qadamaihi absorona tahta qadamaihi faqala ya Aba Bakrin ma zannuka bisnaini Allahu salisuhuma rawahu Bukhari wa Muslim wa Tirmizi wa Ahmad. Telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik, sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq bercerita kepadanya. Dia berkata, aku melihat kepada telapak kaki orang-orang musyrik di atas kepala kami. Ketika itu kami berada di dalam goa. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, jikalau sesungguhnya salah seorang dari mereka melihat kepada kedua kaki mereka, niscaya dia akan melihat kita di bawah kedua kakinya. Maka Rasulullah berkata, wahai Abu Bakar, janganlah engkau berprasangka kita hanya berdua. Sesungguhnya Allah adalah yang ketiganya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmizi, dan Ahmad. Haddatsana telah bercerita kepada kami Anas bin Malik anna Aba Bakrin As-Siddiqi, sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq, haddatsahu bercerita kepadanya. Qala, dia berkata, nazartu, aku melihat ila aqdami, kepada telapak kaki al-musyrikina, orang-orang musyrik, ala ru'usina, di atas kepala kami. Wa nahnu fil ghari, ketika itu kami di dalam goa. Fakultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lau anna, jikalau sesungguhnya ahadahum, salah seorang dari mereka, nazoro, melihat, ila qadamaihi, kepada kedua kakinya, absorona, dia akan melihat kita, tahta qadamaihi, di bawah kakinya. Faqala, maka Rasulullah berkata, ya Aba Bakrin, wahai Abu Bakar, ma zannuka, janganlah engkau berprasangka, bisnaini, kita hanya berdua, Allahu salisuhuma, sesungguhnya Allah adalah yang ketiganya. Nah, selanjutnya yaitu penjelasan hadis. Hadis ini membicarakan tentang perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah, atau dikenal dengan perjalanan hijrah. Tepatnya ketika keduanya bersembunyi di dalam goa, yaitu goa Sur. Jadi ketika itu mereka masuk ke dalam goa yang seperti lubang.
dan bersembunyi di dalam gua itu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar sedang dikejar-kejar orang-orang musyrik, yang ketika itu mereka atau Rasulullah dan Abu Bakar berada di dalam gua itu. Orang-orang musyrik juga sampai di dalam gua itu. Jadi mereka berlalu lalang di mulut gua, yang mereka menduga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ada di dalam gua itu. Tetapi mereka malahan lebih kepada tidak mu, tetapi mereka ragu, malahan lebih kepada tidak mungkin, karena mulut gua tertutupi oleh jaring laba-laba. Ketika mereka mondar-mandir di dalam gua ini, terlihatlah kaki-kaki kaum musyrik. Ketika itu Abu Bakar menggigil karena ketakutan melihat musuh. Maka Abu Bakar berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, andai kata kita, andai kata, andai kata ada satu orang musyrik yang melihat yang melihat ke bawah kaki mereka, maka ia melihat kita di dalam gua ini, pasti kita ditangkap dan pasti kita akan dibunuh," kata Abu Bakar. Ketakutan. Ia menggigil dan ketakutan akan ditangkap oleh orang musyrik. Kemudian Rasulullah menenangkan Abu Bakar dengan berkata, "Wahai Abu Bakar, janganlah engkau berprasangka atau menduga berprasangka kalau itu adalah hanya kita berdua. Hanya kita berdua itu salah. Tetapi Allah adalah orang ketiga di antara kita. Kita memang berdua, tetapi sebenarnya kita bertiga. Ada Allah yang menjadi orang ketiga di antara kita." Akhirnya para pemuda kaum musyrik pun gagal mencelakai Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq di Gua Sur, karena mereka berangsur-angsur mundur dari tempat itu dan pergi menjauh. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq yang sudah merasa ketakutan di dalam gua pun langsung mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melindunginya dari serangan orang-orang musyrik. Nah, jadi kesimpulannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq pernah bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari. Kala itu mereka sedang dalam perjalanan untuk hijrah secara sembunyi-sembunyi dari Mekah menuju Madinah. Perjalanan hijrah beliau mendapat ancaman dari kaum kaum musyrik yang berniat membunuhnya. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi di Gua Sur karena takut kaum musyrik akan mencarinya kemana-mana. Namun para pemuda kaum musyrik gagal mencelakai Nabi di Gua Sur. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena mereka melihat ada sarang laba-laba di tempat tersebut. Tak hanya itu, pemuda kaum musyrik juga melihat ada 2 ekor burung dara hutan di lubang gua, sehingga mereka yakin tidak ada orang di dalamnya. Awalnya kaum musyrik begitu marah ketika menyadari telah tertipu oleh Ali bin Abi Thalib yang menyamar menjadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kala itu sudah tidak ada lagi di rumahnya ataupun di Mekah. Mereka mendapati Ali bin Abi Thalib yang tidur di atas kasur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum musyrik pun panik kehilangan sosok yang menjadi buruan mereka. Akhirnya pencarian pun dilakukan
di setiap jengkal kota Mekah, Makkah, dan daerah sekitarnya. Semua tempat diperiksa dengan teliti hingga akhirnya mereka melihat ada sebuah gua yaitu Gua Sur. Lalu pemuda dari kaum musyrik berjalan ke arahnya dan melihat Abdullah sedang mengembalakan kambing-kambingnya di dekat gua itu. Pemuda dari kaum musyrik itu bertanya sambil menunjuk ke arah Gua Sur. Wahai pengembala, apakah engkau melihat ada seseorang di dalam gua itu? Sudah beberapa hari ini, beliau menjawab, sudah beberapa hari ini saya mengembala di sini, tetapi tak seorang pun saya melihat masuk ke gua itu, jawab Abdullah. Percakapan kaum Quraisy dengan Abdullah itu begitu keras hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar mendengarnya dari dalam gua. Beliau tak henti-hentinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon perlindungan dan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala mereka menyerahkan semua nasib yang menimpanya. Salah seorang pemuda kaum musyrik bertanya, "Apakah kita akan masuk ke gua ini?" Aku yakin tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam gua ini, timpal seorang pemuda yang lainnya. Lihatlah, ada sarang laba-laba menutupi mulut gua. Sarang laba-laba itu sepertinya sudah lama ada di sana. Mungkin sebelum Nabi Muhammad lahir pun sarang laba-laba itu sudah ada. Sepasang burung merpati terbang ketika melihat pemuda dari kaum musyrik hendak masuk ke dalam gua Sur. Para pemuda itu juga melihat ada sebutir telur di sarang burung yang terletak di mulut gua. Tidak mungkin ada orang yang masuk ke sana. Buktinya burung merpati itu bisa bertelur di mulut gua, ucap salah seorang pemuda kaum musyrik lagi. Kaum musyrik yang sedang mencari-cari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun merasa yakin beliau tidak mungkin ada di dalam gua Sur. Apalagi mereka juga melihat ada sebatang dahan pohon yang terkulai menghalangi mulut gua. Siapapun yang masuk ke dalamnya harus menyingkirkan dahan-dahan pohon tersebut. Akhirnya para pemuda kaum musyrik pun gagal mencelakai Nabi di Gua Sur karena mereka berangsur-angsur mundur dari tempat itu dan pergi menjauh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar yang sudah merasa ketakutan di dalam gua pun langsung mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melindunginya dari serangan orang-orang musyrik. Atas mukjizat dan kekuasaan Allah, laba-laba datang dan menganyam sarangnya agar dapat menghalangi pandangan ke dalam gua. Kemudian 2 ekor burung merpati juga hinggap dan bertelur di pintu masuk gua. Sebatang pohon pun tumbuh di tempat yang sebelumnya tidak ditumbuhi pepohonan sama sekali. Jadi atas mukjizat Allah, Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq selamat dari kejaran orang-orang musyrik. Adapun kaitan hadis ini dengan pendidikan, yang pertama yaitu materi akidah atau pendidikan akidah. Seseorang harus yakin bahwa seseorang yang berada di jalan kebaikan itu pasti mendapat ujian. Allah selalu menyertai orang-orang beriman atau menolong orang-orang yang beriman. Yang kedua yaitu metode mengajar. Dalam hadis ini dijelaskan tentang metode partisipatif. Nabi mengajarkan keimanan kepada Abu Bakar, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlibat langsung dalam kegiatan itu bersama Abu Bakar As-Siddiq di dalam gua tersebut. Disitulah Nabi mengajarkan secara langsung bahwa Allah beserta kita, seperti yang di dalam hadis ini. Karena itu jangan takut karena kita bertiga bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan ragu dan takut karena Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita. Itulah penjelasan hadis dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.